Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Halo guys, jumpa lagi di channel saya Wakaji Sotik, yang mana dalam episode kali ini kita akan kuliah sosiologi pembangunan dengan topik industrialisasi dan pembangunan. Dan jangan kemana-mana, jangan ganti channel, ikuti terus untuk menambah wawasan kita tentang industrialisasi dan pembangunan. Tapi sebelumnya ikuti yang Halo guys, kemajuan teknologi tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini. Karena kemajuan teknologi itu berjalan seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Teknologi informasi dan komunikasi yang perkembangannya begitu cepat, secara tidak langsung mengharuskan manusia untuk menggunakannya dalam segala aktivitas kehidupannya. Publik yang baru saja menikmati revolusi industri 4.0 atau society 4.0, publik justru dibuat bingung dengan negara Jepang, yang mana saat ini Jepang sudah memasuki society 5.0.
atau revolusi industri 5.0. Pada pertemuan Forum Ekonomi Tingkat Dunia yang diadakan di Swiss pada tanggal 23 Januari 2019, Jepang mendeklarasikan Society 5.0 yang dikenal dengan masyarakat industri 5.0. Halo guys, sebelum kita membahas lebih jauh tentang Society 5.0, maka kita harus lebih dulu tahu apa itu industrialisasi dan apa itu pembangunan. Asia. Tentu kita tahu bahwa industrialisasi itu adalah suatu proses perubahan sosial ekonomi yang mengubah sistem pencahariannya dari masyarakat agraris atau pertanian menuju masyarakat industri. Tapi dari pengertian yang sangat luas tentang industrialisasi ini, bahwa industrialisasi itu adalah bagian dari proses modernisasi, di mana perubahan sosial dan perkembangan ekonomi erat hubungannya dengan inovasi teknologi. Sedangkan pembangunan adalah sebagai proses perubahan yang terencana dari situasi nasional yang satu ke situasi nasional yang lain yang dinilai lebih tinggi. Jepang, Shinzo Abe, mendeklarasikan negaranya memasuki masyarakat industri 5.0 atau Society 5.0 di dalam forum pertemuan ekonomi dunia yang diadakan di Swiss pada tanggal 23 Januari 2019. We must build is one of 4 DFFT, data free flow with trust. Non-personal data. Needless to say, it is not the big capital-intensive industries, but rather individuals who will benefit from both the fourth industrial revolution and what we call Society 5.0. Kita sebagai negara Indonesia mampukah menghadapi dan bagaimana yang kita lakukan di saat menghadapi Society 5.0 ini? Tapi sebelum bicara tentang bagaimana dan apa yang kita lakukan tentang menghadapi Society 5.0 ini atau masyarakat industri 5.0 ini, maka kita harus lebih dulu mengenal lebih jauh tentang proses revolusi industri. Dari itu harus lebih tahu tentang proses revolusi industri itu sendiri yang dimulai dari revolusi industri 1.0, revolusi industri 2.0, revolusi industri 3.0, revolusi industri 4.0.
Oke guys, kita ikuti bagaimana perkembangan teknologi Jepang di era Society 5.0 ini. Kita ikuti. 10分後に荷物をお届けします。ここはちょっと未来の日本のとある町。時間ぴったり。 IoT や AI 技術によって叶えられるソサエティ 5.0 の社会です。おはよう。朝ごはん何にしようかな。スムージーはいかがですか？いいね。そろそろお出かけの時間です。よっ。コロッケパンとミックスサンド、いつものお店でお願い。注文しておきます。昨日から血圧が高いみたいですが。あら、そう。おばあちゃん行ってきます。行ってらっしゃい。おはようございます。おはよう。はい、これ。ありがとう。危ねえ、間に合った。先輩。ああ、お前も乗るとこ？はい。未来が楽しみでしょ。 Halo guys, munculnya industri 5.0 dideklarasikan oleh negara Jepang itu semua tidak lain karena industri 4.0 telah mendegradasi kehidupan manusia karena berkembangnya robotik sehingga akan terjadi perkayasaan informasi. Halo guys, era industri 5.0 tidak lepas dari perjalanan revolusi industri 1.0, industri 2.0, industri 3.0, dan industri 4.0. Society 1.0, di mana pada masa industri 1.0 ini manusia sudah mengenal berburu dan bercocok tanam. Society 2.0, di mana pada masa industri 2.0 ini manusia sudah mengenal pertanian dan bercocok tanam. Society 3.0, di mana pada era industri 3.0 ini sudah banyak industri dan manusia menggunakan mesin dalam aktivitas kehidupannya. Society 4.0, yaitu era industri 4.0, di mana manusia sudah mengenal komputer dan internet sehingga bisa mengakses dan membagikannya dalam aktivitas kehidupannya. Society 5.0, di mana pada masa era industri 5.0 adalah sebuah masa dengan konsep teknologi masyarakat yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terintegrasi pada ruang dunia maya dan nyata. Halo guys, bagaimana masa depan Indonesia, khususnya kaum milenial, dalam menghadapi industri 5.0 ini? Tentu Indonesia harus optimis.
Karena Indonesia diprediksi tahun 2030 sampai 2050 menjadi kesempatan emas, karena Indonesia di tahun 2030 sampai tahun 2050 bonus demografi, di mana usia produktif usia 37 tahun sangat banyak di tahun itu. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh World Population Prospects menyatakan bahwa tahun 2030 sampai tahun 2050 Indonesia diprediksi akan mengalami masa bonus demografi, yang mana jumlah penduduk usia produktif usia 15 sampai 64 tahun lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif, yaitu usia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun. Pada periode tersebut, penduduk usia produktif diprediksi mencapai 64% dari total jumlah penduduk yang diproyeksikan sebesar 297 juta jiwa. Bonus demografi merupakan kesempatan emas bagi bangsa Indonesia dalam meningkatkan sumber daya manusia, dan salah satu cara pendukung agar Indonesia menjadi negara maju. Kalau Indonesia bisa memanfaatkan masa emas tersebut, maka Indonesia telah berhasil mengambil peluang dari bonus demografi pada tahun 2030 sampai 2050. Bahkan diprediksi pada tahun 2050 Indonesia menjadi kekuatan ekonomi dunia nomor 4 setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Oke guys, kesimpulan kuliah ini adalah Indonesia dalam menghadapi era industri 5.0 ini, maka Indonesia harus mengedepankan bangunan yang berpusat pada manusia dan berbasis pada teknologi yang ditunjang dengan spiritualitas. Oke guys, demikian kuliah Sosiologi Pembangunan dengan topik industrialisasi dan pembangunan yang bisa Anda akses dimanapun dan kapanpun Anda berada. Dan jumpa lagi di kuliah online yang lain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.